kelompok 9 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan 2 dengan dosen pengampu Dr. Sujono SE MSI. Kami di sini akan membahas materi tentang Activity Based Costing atau ABC. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Silakan saksikan guys. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah dengan NIM B1B1241179. Baik, terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini. Saya akan mempresentasikan materi manajemen keuangan saya dari kelas C dengan topik yaitu Activity Based Costing atau yang disingkat dengan ABC. Untuk menjadikan manajemen unggul demi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan menjadi kampus internasional di kampus calon pengusaha sukses. Oke, halo Kak Hijrah. Halo. Di sini saya akan berpandu sebagai host yang akan memberikan pertanyaan kepada Kak Hijrah. Oke, yang pertama itu tentang berikan judul materi apa yang ingin kamu sampaikan. Baik, materi yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu bab 4 Activity Based Costing atau yang disingkat dengan ABC. Oke, selanjutnya itu apa sih Activity Based Costing itu? Baik, Activity Based Costing itu adalah metode perhitungan biaya yang digunakan untuk menentukan biaya, produk atau jasa secara lebih akurat dengan cara menelusuri biaya ke aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya dan kemudian mengalokasikan ke produk atau jasa yang berdasarkan beberapa besar aktivitas yang digunakan. Oke, selanjutnya itu ada berapa subbab yang ingin kamu paparkan? Baik, yang akan saya paparkan yaitu ada 5. Yang pertama itu unit level produksi costing, dan yang kedua itu limitation of line width and department rates, dan yang ketiga activity based costing system, keempat reduksi the size of complex of ABC system, dan yang terakhir itu ABC system convex. Oke, kemudian saya akan tanya mengenai subbab yang pertama itu terkait unit level product costing. Jelaskan secara singkat apa sih itu unit level product costing? Baik, unit level product costing yaitu merupakan tingkat aktivitas paling dasar, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk setiap produk. Artinya, biaya yang timbul berbanding lurus dengan jumlah unit yang dibuat. Semakin banyak unit diproduksi, semakin besar pula total biaya unit level. Nah, yang contohnya itu tentang biaya unit level, yaitu yang pertama itu bahan baku langsung atau setiap unit butuh bahan tertentu. Yang kedua, tenaga kerja langsung atau setiap unit butuh jam kerja. Dan yang ketiga, biaya listrik mesin untuk setiap unit yang diproduksi. Oke, selanjutnya apa rumus untuk menghitung tarif overhead yang ditentukan di muka? Baik, untuk rumusnya yaitu tarif overhead sama dengan anggaran overhead tahunan atau tingkat driver tahunan yang dianggarkan. Oke, Kak Hijrah, selanjutnya itu sebutkan 5 driver tingkat unit yang paling umum digunakan. Baik, ada 5 driver tingkat unit yang paling umum, yaitu unit produksi atau yang disebut dengan unit production. Yang kedua yaitu jam kerja tenaga kerja, yaitu director labor hours. Dan ketiga dolar TKL, yang itu direction labor dollar. Terus matching hours atau yang dibilang dengan jam mesin. Terus dan dolar BBB yaitu direction material dollars. Oke, selanjutnya bagaimana cara disposisi varians overhead jika material dan jika tidak material? Baik, cara untuk disposisi varians overhead yaitu varians overhead yang dibebankan dengan salah satu dari 2 cara, yaitu jika tidak material
dibebankan pada biaya barang yang terjual jika material dibagi di antara persediaan barang dalam proses persediaan barang jadi dan biaya barang yang terjual. Kemudian, bagaimana tarif pabrik dan departemen bisa menyebabkan distori biaya produk? Baik, penyebabnya yaitu untuk tarif departemen, biaya overhead yang ditugaskan ke departemen produksi, individu yang menciptakan kumpulan biaya overhead departemen pada tahap ini, yaitu departemen yang memproduksi adalah objek biaya dan biaya overhead yang telah dianggarkan dan ditugaskan menggunakan pelacakan langsung, pelacakan penggerak, dan alokasi. Setelah biaya ditugaskan ke departemen produksi individu, maka penggerak tingkat unit seperti jam tenaga kerja langsung dan jam mesin digunakan untuk menghitung tarif overhead yang telah ditentukan untuk setiap departemen. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud dengan non-unit related overhead cost? Baik, not unit related atau overhead cost yaitu penggunaan baik tarif seluruh pabrik maupun tarif departemen mengasumsikan bahwa konsumsi sumber daya overhead oleh sebuah produk terkait secara ketat dengan jumlah unit yang diproduksinya. Oke, kemudian mengapa proporsi biaya overhead total berpengaruh pada tingkat distori biaya produk? Baik, tingkat keparahan distori ini tergantung pada proporsi biaya overhead total yang diwakili oleh biaya non-unit ini. Bagi banyaknya perusahaan, presentasi ini bisa signifikan atau mencapai lebih dari 40 atau 50% dari totalnya. Jelas, seiring dengan menurunnya persentase ini menerima penggunaan penggerak berbasis unit untuk ditetapkan biaya agar meningkat. Kemudian, apa yang dimaksud dengan produk diversity? Biaya overhead non-unit yang signifikan tidak akan menyebabkan distori biaya produk asalkan produk mengonsumsi kegiatan overhead non-unit dalam proporsi yang sama dengan kegiatan overhead tingkat unit. Selanjutnya, apa prinsip dasar dari sistem activity based costing? Baik, dasar-dasarnya yaitu sistem penetapan biaya berbasis aktivitas yaitu ABC. Pertama-tama kita melacak biaya ke aktivitas dan kemudian ke produk dan objek biaya lainnya. Yang pertama itu asumsi yang mendasarinya adalah bahwa aktivitas mengonsumsi sumber daya dan produk serta objek biaya lainnya dan menghabiskan aktivitasnya. Selanjutnya, sebutkan 6 langkah penting dalam merancang sistem ABC. Baik, ada 6 langkahnya yaitu merancang sistem ABC. Yang pertama itu activity identification, definition and classification, dan yang kedua action cost on activities, dan yang ketiga action secondary activity cost to primary and activities, dan yang keempat cost object and bill of activities dan cost object and bill of activities, dan selanjutnya aktivitas rates and production costing, dan yang terakhir classifying aktivitas. Oke, selanjutnya apa itu tingkat aktivitas primer dalam ABC? Baik, tingkat aktivitas primer dalam ABC yaitu tingkat aktivitas primer dihitung dengan membagi biaya aktivitas yang dianggarkan dengan kapasitas aktivitas praktis, di mana kapasitas aktivitas adalah jumlah keluaran aktivitas seperti yang diukur oleh penggerakan aktivitas. Kemudian, sebutkan 4 kategori umum klasifikasi aktivitas dalam ABC atau Activity Based Costing.
Baik, untuk kategorinya itu untuk membantu mengidentifikasi pendorong aktivitas dan meningkatkan pengelolaan kegiatan. Kegiatan sering diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 4 kategori kegiatan umum berikut. Yang pertama yaitu tingkat unit, yang kedua tingkat batch, dan ketiga tingkat produk, dan keempat yang terakhir tingkat fasilitas. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan approximately relevant ABC system? Baik, Mental ABC System adalah pendekatan dari Activity Based Costing atau ABC yang menyederhanakan sistem biaya agar tetap relevan untuk pengambilan keputusan, tetapi tidak terlalu rumit atau mahal untuk diterapkan. Intinya, tidak semua aktivitas dan biaya perlu ditelusuri secara mendetail. Hanya aktivitas utama yang paling berpengaruh pada biaya produk atau jasa yang dipilih dan dimasukkan ke sistem. Baik, tujuannya itu adalah yang pertama menekankan biaya administrasi sistem akuntansi, dan kedua tetap memberikan informasi biaya yang akurat untuk pengambilan keputusan, dan ketiga menghindari kelebihan detail yang justru membingungkan. Selanjutnya, apa yang diharapkan dari rasio konsumsi global? Baik, yang diharapkan untuk kita yaitu rasio konsumsi global yang diharapkan adalah proporsi dari total biaya aktivitas yang dikonsumsi oleh produk tertentu atau objek biaya. Pola rasio konsumsi secara global yang diharapkan untuk skilo. Oke, selanjutnya, apa kelebihan dari sistem ABC yang disederhanakan? Kelebihannya yaitu bahwa ABC adalah sistem yang jauh lebih detail daripada sistem berbasis fungsional yang lebih tradisional. Ini juga berlaku untuk sistem ABC yang disederhanakan karena mereka adalah penyederhana secara fakta. Meskipun begitu, beberapa perusahaan menggunakan penyederhanaan sebelum fakta, seperti hanya memilih 10 atau 15 driver. Tidak ada jaminan bahwa mereka mencapai penetapan biaya yang lebih akurat daripada sistem berbasis fungsional mereka sebelumnya, karena mereka tidak mengetahui ABC terperinci, hubungan, sebab, dan akibatnya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan data ABC? Data ABC itu adalah kumpulan data yang dikumpulkan, yang diatur dan saling berkaitan untuk digunakan oleh sistem informasi penetapan biaya berbasis aktivitas organisasi. Kumpulan datanya itu adalah pengelompokan data dan terkait secara logis. Kemudian, mengapa sistem ABC atau Activity Based Costing dianggap lebih detail daripada sistem berbasis fungsional? Sistem Activity Based Costing atau ABC dianggap lebih detail dibanding sistem berbasis fungsional atau tradisional karena yang pertama itu cara menelusuri biaya berbeda, seperti sistem tradisional atau biaya overhead yang dialokasikan secara umum biasanya hanya berdasarkan satu pemicu. Dan yang kedua, sistem ABC biaya dialokasikan ke aktivitas, lalu dari aktivitas tersebut ke produk dengan banyak cost driver yang lebih signifikan. Yang kedua itu mengungkap konsumsi sumber daya lebih akurat. Sistem tradisional mengonsumsikan semua produk, mengonsumsi overhead secara proporsional. ABC melihat bahwa produk berbeda bisa mengonsumsi aktivitas yang berbeda juga. Dan yang ketiga itu lebih detail dalam tingkat biaya. Tradisional fokus di tingkat departemen atau fungsinya. Sedangkan ABC memecah sampai ke level aktivitas sehingga detail biaya lebih jelas. Yang keempat, mendukung keputusan manajerial dengan detail
tersebut. Manajer bisa tahu produk atau jasa mana yang benar-benar menguntungkan atau justru membebani karena butuh banyak aktivitas. Dengan singkatnya itu, sistem fungsional akan dialokasikan ke global dan disederhanakan. Sedangkan sistem ABC alokasi detail berdasarkan aktivitas nyata yang dikonsumsi produk. Oke, di antara semua yang kita sudah paparkan materinya, saya di sini ingin meminta Kakak membuat kesimpulan dari semua materi yang telah kita sampaikan tadi. Baik, terima kasih Kak Puput. Kesimpulan dari semua materi yang saya sudah paparkan tadi yaitu dari pembahasan materi aktivitas basic costing atau ABC dapat disimpulkan bahwa sistem ABC merupakan metode penentuan biaya yang lebih akurat dibanding sistem tradisional berbasis fungsional. Hal ini karena ABC menelusuri biaya ke aktivitas terlebih dahulu sebelum dialokasikan ke produk sehingga mencerminkan konsumsi sumber daya yang sebenarnya. Unit level produksi costing menggambarkan biaya yang timbul seiring dengan jumlah unit yang diproduksi. Sementara konsep seperti approximately relevant ABC system menunjukkan bahwa sistem ini dapat disederhanakan tanpa kehilangan relevansinya untuk pengambilan keputusan dengan detail dan transparansi yang lebih tinggi. ABC membantu manajerial dalam mengidentifikasi produk yang benar-benar menguntungkan, menghindari distorsi biaya, serta mendukung strategi efisiensi dan peningkatan daya saing perusahaan. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Oke, sekarang kita bertiga akan mendiskusikan materi terakhir yaitu dari bab Activity Based Costing mengenai ABC System Concept dengan pemfokusan pembahasan pada pertanyaan mengapa sistem ABC dianggap lebih detail daripada sistem berbasis fungsional. Pertama-tama mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan sistem biaya tradisional atau sistem berbasis fungsional. Dalam sistem tradisional, biaya overhead perusahaan biasanya dialokasikan ke produk berdasarkan satu dasar alokasi saja. Contoh dasar alokasi yang umum digunakan adalah jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Jadi, jika perusahaan memproduksi banyak jenis produk, semua biaya overhead akan dibagi dan dialokasikan ke produk-produk itu berdasarkan satu ukuran umum tersebut. Sistem ini memang sederhana dan mudah dipakai, tetapi kelemahan utamanya adalah sering menimbulkan distorsi biaya. Mengapa terjadi distorsi? Karena sistem ini berasumsi bahwa semua produk mengonsumsi overhead dengan pola yang sama, padahal kenyataannya tidak demikian. Produk sederhana bisa jadi tidak memerlukan banyak aktivitas tambahan, sedangkan produk inspeksi atau bahkan desain yang khusus. Jika semua dialokasikan secara rata, maka produk sederhana akan menanggung biaya overhead yang terlalu tinggi, sementara produk kompleks justru tampak lebih murah dari biaya sebenarnya. Distorsi inilah yang membuat informasi biaya dalam sistem tradisional seringkali kurang akurat untuk mengambil keputusan. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk melanjutkan. Baik, selanjutnya yaitu sekarang kita bandingkan dengan sistem Activity Based Costing atau ABC. Sistem ABC menawarkan pendekatan yang jauh lebih detail dan realistis. Alih-alih hanya menggunakan satu dasar alokasi, sistem ABC menelusuri biaya terlebih dahulu ke aktivitas-aktivitas yang benar-benar menginvestasi kualitas aktivitas kemasan, bahan baku, aktivitas desain produk, atau bahkan aktivitas pengiriman. Setiap aktivitas tersebut memiliki cost driver atau pemicu biaya yang spesifik. Setelah biaya dikelompokkan ke aktivitas, barulah biaya tersebut dialokasikan ke produk berdasarkan seberapa banyak produk tersebut mengonsumsi aktivitas tersebut. Dengan cara ini, sistem ABC tidak lagi mengonsumsikan sebuah produk mengonsumsi overhead dengan cara yang sama, melainkan perhitungan perbedaan nyata dalam konsumsi aktivitas. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, contoh sederhananya, bayangkan jika
kita menghasilkan dua jenis produk. Yang pertama itu ada dua contoh, yaitu produk A yang sangat sederhana dan produk B yang kompleks. Produk A diproduksi dalam jumlah besar dengan desain standar, sementara produk B diproduksi dalam jumlah kecil tetapi memerlukan banyak penyesuaian, banyak stok dan mesin. Lebih sering dilakukan inspeksi kualitas. Jika perusahaan menggunakan sistem tradisional berbasis fungsional, maka biaya overhead akan dibagi berdasarkan jam tenaga kerja atau jam mesin. Karena produk A diproduksi dalam jumlah lebih besar, sedangkan produk A akan terlihat lebih mahal, sementara produk B terlihat lebih murah. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Produk B sebenarnya menyerap lebih banyak aktivitas sehingga seharusnya biayanya lebih tinggi. Nah, di sini sistem ABC bekerja lebih detail. Dengan ABC, biaya aktivitas setup, infeksi, dan desain akan dialokasikan lebih besar ke produk B sesuai konsumsi aktivitasnya. Jadi hasil perhitungannya itu biaya menjadi lebih adil, lebih realistis, dan lebih akurat. Jadi saya akan kembalikan ke moderator. Oke, jadi kesimpulannya itu kita bisa simpulkan bersama bahwa keunggulan utama sistem ABC atau Activity Based Costing adalah kemampuannya untuk menelusuri biaya dengan lebih rinci ke aktivitas-aktivitas yang lebih nyata, sehingga manajemen bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang konsumsi sumber daya dan profitabilitas produk. Inilah alasan utama mengapa sistem Activity Based Costing disebut lebih detail, lebih akurat, dan lebih bermanfaat dibandingkan sistem tradisional. Oke, see you next time. Dadah. Dan